Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Abalok Bali. Dan berikut adalah beberapa pengumuman dalam sepekan. Mari kita saksikan cuplikan equipping tentang merit dan remerit. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan melalui rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi pada rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi dengan rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Jangan lupa tema kita tahun ini berbuah dan bermultiplikasi. Demikianlah Bani Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan. God bless you all. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Dalam kondisi baik, sehat? Saya percaya anugerah Allah selalu diberikannya kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Kalau anugerah Allah diberikan kepada setiap kita anaknya, dan saya mempercayai dan mengimani bahwa saudara dan saya di dalam kondisi yang baik pada saat ini. Haleluya, sehingga sukacita Allah ada dalam kehidupan setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Sehingga sih Allah kita berkata kepada setiap kita bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita setiap hari. Seringkali kalau bulan-bulan ini dalam khotbah-khotbah gereja dengan tema yaitu tertanam, tumbuh, berbunga, berbuah, dan bermultiplikasi tentunya. Ada proses tahapan demi tahap yang disampaikan kepada setiap kita. Tuhan sering menganalogikan tanaman, kebun, ya, itu kepada kita, disampaikan kepada setiap kita orang yang percaya. Yaitu perumpamaan demi perumpamaan supaya anak-anaknya boleh mengerti. Salah satu di antaranya hari ini tema firman Tuhan yaitu tanaman tumbuh dengan baik. Ya, itu harapan daripada Tuhan. Karena fakta yang ada, tidak semua tanaman itu tumbuh dengan baik. Mungkin boleh dikatakan tanaman yang sehat, yang enak dilihat, yang menyenangkan hati pemiliknya. Yesaya 5 ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, ia membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah anggur yang asam. Tuhan menggambarkan kepada setiap kita
bahwasanya kita adalah kebun anggur daripada Tuhan itu sendiri, milik Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca bahwasanya petani tersebut mencangkulnya, mempersiapkan untuk menanam anggur sedemikian rupa sehingga batu-batu yang ada di tanah tersebut disingkirkan. Karena kerinduannya anggur yang ditanam, anggur pilihan, kata firman Tuhan mengatakan, bibit pilihan yang luar biasa yang akan ditanam di tempat itu. Nanti pada saat dia berbuah, akan berbuah dengan baik pula. Karena benihnya benih yang terbaik. Benih pilihan di mana Tuhan memilih benihnya. Tiba saatnya lahan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dengan benih pilihan ditanamnya di tanah yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Dengan harapan nanti akan berbuah lebat. Sehingga dibangunnya tempat security untuk menjaga kebun anggur tersebut. Bahkan tempat nanti pada waktu mulai mengambil buah dan diperas sudah dipersiapkan semuanya. Saudara yang kasih, Tuhan punya harapan kepada tanamannya ini. Siapakah tanaman itu? Tanaman itu adalah saudara dan saya. Pemilik kebun menantinya dengan hati berdebar, waduh udah subur banget ini, ya, tumbuh dan sebagainya. Pasti buahnya nanti banyak dan buah pasti manis karena bibitnya bibit pilihan. Tiba saatnya panen, maka diambilnya semua buah anggur. Harapan pemilik kebun, hasil anggurnya itu manis rasanya. Ternyata asam, kecut sering kasih, tidak enak dimakan. Tentunya apa yang terjadi dalam kehidupan pemilik kebun? Tuhan marah, menyesal. Dia kecewa. Saya sudah persiapkan tempat sedemikian rupa yang baik. Sudah saya persiapkan bibit pilihan. Dengan harapan buahnya nanti enak, segar diminum, dinikmati. Melegakan tenggorokan, menyenangkan hati. Maka sedemikian rupa, dibiarkan sedemikian rupa. Semua dibongkar. Karena kekecewaan dari pemilik kebun tersebut. Mengapa Tuhan berikan perumpamaan kepada setiap kita? Kenapa Tuhan tidak langsung aja bicara kepada manusia panggilannya, yaitu saudara dan saya? Saudara yang kasih, di dalam firman Tuhan, tertera juga dalam kitab Matius 13, ayat yang ke-13 berkata demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun ia mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara yang kasih. Karena firman Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa direka-reka, dipikirkan dan direnungkan saja. Tapi firman Tuhan perlu dimengerti melalui hati yang paling dalam. Tuhan mau, Tuhan ingin hasil tanaman itu manis rasanya. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, yang kita renungkan setiap saat, kadangkala firman itu hilang dari ingatan kita, saudara yang kasih. Keluar dari hidup kita, keluar dari hati kita entah kemana. Ternyata banyak juga penghalang-penghalang, saudara yang kasih. Tentunya kerinduan kita, kerinduan Tuhan, firman Tuhan itu tumbuh dalam kehidupan setiap kita. Karena kita sama-sama sudah mengajarkan bahwa firman itu harus ditanam dalam-dalam dengan berbagai cara cerita atau gambaran. Firman Tuhan ditanam sedemikian rupa, tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan itu kadangkala tidak tumbuh. Ada penghalang. Apa penghalangnya? Ternyata macam-macam, sering kasih. Mungkin kita terlalu banyak menyiram tanaman tersebut. Ternyata tanaman itu kebanyakan air juga tidak baik, sering kasih. Bisa mati. Kurang air juga mati. Maka bagi pemilik tanaman, siramilah dia secukupnya, sering kasih. Kalau kurang, ya layu, kebanyakan air juga layu akan mati tentunya. Busuk, sering kasih. Sering kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca, mungkin apa yang kita baca, kadang-kadang hilang dari ingatan kita, dari hati kita. Apa yang hilang? Firman-Nya tidak akan hilang. Firman tetap firman ada dalam hidup kita. Tetapi yang dicuri adalah pengertian kita akan firman Tuhan itu yang diambil oleh iblis, sering kasih. Tentunya kita, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan, bila firman-Mu tertanam dalam hati saya,
tertutup, terbungkus dalam hati saya. Saya rindu, saya mau firman Allah itu tumbuh dengan baik dan menjadi berkat buat saya pribadi, juga menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, tolong Tuhan, firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Pada waktu hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, pembicara ngomong, bagaimana saudara yang kasih, kiranya menjadi berkatkah firman Tuhan yang saudara dengar? Amin, haleluya. Pulang gereja, pengertian akan firman Tuhan yang tadi kita aminkan, keluar pintu gereja sudah hilang karena dicuri oleh iblis. Maka dari itu apabila kita sudah membaca firman Tuhan, ditanam dalam hati kita, perlu banyak dukungan yang harus didukung supaya firman Tuhan itu tumbuh, saudara kasih. Ya, tidak cukup kita membaca terus tiap hari membaca dan membaca, tidak ada salahnya. Ya, tapi mari kita membaca dan merenungkan. Tetapi kalau firman Tuhan kita baca, kita renungkan, kita bawa di dalam doa, maka firman Tuhan akan berbicara. Itu akan memberikan kekuatan dan dampak dari kehidupan setiap kita orang percaya dengan Tuhan. Mungkin kita dekat dengan Tuhan melalui doa, hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin berdampak, semakin hari semakin manis hubungan kita dengan Tuhan, semakin hari semakin harum antara kita dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan selain daripada itu kita juga setiap saat kita memuliakan akan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tidak cukup dengan kata pujian, kita memuliakan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau begitu baik Tuhan. Engkau lah Tuhan yang luar biasa. Engkau lah Tuhan yang selalu menolong saya. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup saya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipuji dan disembah. Kata-kata yang luar biasa ini perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah harapan daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Sering kasih. Sehingga binatang-binatang pelahap akan sirna pada kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Firman Tuhan akan tumbuh, berbunga, berbuah, dan bermultiplikasi. Sering kasih. Jangan kecewakan pemilik lahan ini. Jangan kecewakan orang yang memiliki pertanian ini, yaitu Yesus itu sendiri. Jangan kecewakan hatinya. Biarlah kita menyukakan hatinya. Kalau kita boleh menyukakan hatinya, dia selalu hadir dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya dengan Tuhan. Tentunya pujian yang kita naikkan di hadapan Allah, pengagungan kepada Tuhan, itu akan menyirami hati setiap kita. Memberikan penyegaran dalam kehidupan kita orang percaya dengan Tuhan. Kalau kita boleh memuliakan itu bagaikan air yang menyiram firman yang ada dalam hati kita. Sehingga firman itu akan tumbuh, sehingga kasih. Enak dilihat. Melihatnya gimana? Oh, beliau ini selalu merenungkan firman Tuhan setiap saat. Sehingga bahasanya itu lain. Enak didengar. Enak dilihat. Dari senyuman orang percaya itu akan beda, jauh berbeda. Tentunya ini yang perlu kita jaga dalam hidup setiap kita orang percaya dengan Tuhan. Membangun hubungan terus semakin hari semakin harmonis dalam kehidupan setiap kita. Ada siraman yang muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kitab Lukas 8 ayat yang ke-6, bahwa batu-batu yang disingkirkan, ada tanaman di situ, maka disirami dengan air, maka pertumbuhan akan terjadi. Kesegaran, siraman-siraman itu selalu ada. Tidakkah kita rindu hati kita setiap saat disirami oleh kesegaran daripada Tuhan? Tumbuh kembangnya tanaman itu perlu dukungan-dukungan tentunya. Dukungan, kita harus beribadah setiap hari yang ditentukan, ya kan? Itu akan membantu suasana dalam kehidupan setiap kita atau iman kita sering kasih. Kita boleh membaca firman, merenungkan firman, ya, mengandalkan Tuhan itu sebagai kekuatan buat setiap kita. Mari hari-hari ini kita fokus kepada Dia. Karena Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Dan apabila firman itu ada dalam kehidupan kita, disiramin secukupnya, ya, diperhatikan. Firman yang ada kita renungkan setiap saat, kita ingat apa yang kita dengar kemarin. Tentunya kita minta kepada pemilik kebun nasihat, pejangan dari beliau, supaya firman itu tumbuh dengan baik, dengan segar. Beberapa bulan yang kemarin teman kita di tempat ini menanam sayuran sering kasih. Wah, dia senang banget. Kebun tanaman itu yang diharapkan dia
pengen punya satu tanaman. Dan dia menghubungi saya, dia minta bibitnya, saya berikan bibit. Wah, tumbuh di rumahnya. Senang banget, penuh dengan harapan. Wah, bagus banget, subur, hijau. Dia berkeinginan nanti saat-saatnya saya akan ambil itu daun. Akan saya masak. Sudah kasih. Suatu saat dia sangat terkejut. Kenapa? Kemarin sore baik-baik saja. Pagi hari sudah langsung layu dan sebagainya. Ternyata di bawah tanah banyak hewan-hewan pengerat yang memotong pohon sayur tersebut. Sehingga kita tidak mau. Kita menjadi orang yang percaya yang mati rohani. Kita nggak ingin kita mati dalam kerohanian kita. Kita rindu iman kita terus bertumbuh, berkembang. Berharap kepada Dia. Andalkan Dia hadir dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Dengan kekuatan kita tidak mungkin itu bisa terjadi, saudara yang kasih. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan, itu bisa jadi dalam kehidupan setiap kita orang percaya dengan Tuhan. Tuhan berharap supaya kita bertumbuh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan mungkin kita sudah pernah mendengar beberapa bulan kemarin ada beberapa pembicara menyampaikan bahwa apabila iman kita akan bertumbuh, mari kita menanam diri kita di gereja lokal. Ada rekan kita yang menggambarkan kemarin lalu atau bulan-bulan kemarin apabila Bapak Ibu punya tanaman di pot. Wah, sudah mulai tumbuh bunga, sering kasih. Wah, enak dilihat. Dia ternyata ibu ke pasar memberikan pot yang lebih besar. Dicabutnya itu tanaman, dipindahkan ke pot ini yang baru. Dengan harapan, wah karena potnya gede, nanti tanamannya lebih gede lagi, bunga lebih banyak dan sebagainya. Ternyata enggak juga, sering kasih. Setelah itu, wah bisa mulai hidup lagi. Rindu dia lebih besar lagi, bukan pot yang lebih besar dipindahkan. Yang terakhir, tanaman itu tidak akan bertumbuh. Karena tanaman itu pasti mati. Karena pindah dari pot satu, yang kedua, dan yang ketiga. Walaupun sehari disiram 5 kali, tanaman tidak akan tumbuh. Ini sebagai gambaran bagi orang percaya dengan Tuhan, saudara dan saya. Mari kita bertumbuh di gereja lokal. Di mana kita boleh bersekutu bersama. Sering kasih. Kita fokus menikmati berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita fokus, kita konsentrasi, kita memperhatikan firman Tuhan yang dibagikan. Saya percaya firman itu akan tertanam dalam hati saudara dan saya. Dan firman Tuhan akan tumbuh dengan baik, segar tentunya. Dan hidup dalam perhimpunan, saudara yang kasih. Ya, hidup dalam komunitas, saudara yang kasih. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Jangan meninggalkan perhimpunan-perhimpunan. Karena di dalam perhimpunan itulah kita bisa hidup saling menasihati kata firman Tuhan, saling mengingatkan di situ Tuhan. Di gereja kita hanya mendengar satu arah. Tetapi di komsel, komunitas, disitulah kita saling berbagi. Bercerita. Minggu kemarin saya dapat berkat seperti ini dibagikan. Barang 2-3 menit, 5 menit sering kasih. Nanti dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Disitulah kita mendapatkan berkat saling berbagi. Menyiram iman setiap kita, maka iman kita semakin tumbuh dan semakin dewasa. Jangan tinggalkan komunitas, saudara kasih. Seorang kalau meninggalkan komunitas itu berbahaya, saudara kasih. Jangan jalan sendiri-sendiri Tuhan, saudara kasih. Maka saudara akan berjalan sendiri-sendiri, saudara akan hilang, saudara kasih. Tidak ada yang mencari, tidak tahu di mana rimbanya. Tapi apabila saudara dan saya tetap hidup dalam suatu perhimpunan, komunitas, apabila hari ini tidak hadir, tetangga saudara, rekan saudara akan mungkin WA saudara. Minggu kemarin ibu kok nggak datang, bapak kok nggak datang, apa yang terjadi? Mungkin kejadian langsung saat tidak hadir langsung telepon, kok nggak datang hari ini, kenapa? Terima kasih. Ada yang memperhatikan, terima kasih. Dengan satu tujuan bahwa kita bersama-sama itu bangkit, bangun, berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. Berkumpul bersama, memuji, memuliakan akan Tuhan.
berakar dan dalam firman, saudara kasih. Di dalam komunitas akan menggali firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga tanaman yang kita taruh dalam hidup kita itu berakar di dalam iman kita masing-masing, saudara kasih. Maka tentunya pasti tanaman itu baik dan buruknya tergantung dari akarnya, saudara kasih. Tertanam dengan baik, berakar dengan baik, maka tanaman akan tumbuh. Saudara kasih, mari kita rajin-rajin berkumpul bersama dalam komunitas, saudara kasih, ya, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu tertanam. Firman Kristus, firman Tuhan itu yang ada pada kita, saudara kasih, menjadi fondasi kita. Ya, kita imani, Tuhan, saya mempercayai apabila firman-Mu ada dalam hidup saya dan saya mengimani itu dan saya percaya itu dasar hidup saya, maka Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan memberkati hidup saya dalam segala perjuangan yang kami hadapi. Kalau itu kami serahkan kepada Tuhan, saya percaya 100% Tuhan pasti tolong dalam kehidupan ini. Dan Tuhan akan memberikan solusi yang baik buat setiap kita tanpa kecuali. Mari kita berpegang erat dengan Tuhan. Ya, berpegang erat dengan Tuhan. Tidak hanya kita yang memegang kepada Tuhan, tapi izinkanlah Tuhan memegang saudara dan saya. Sehingga apabila saudara terpeleset, tapi tangan saudara sudah dijamah, sudah dipegang oleh Tuhan, maka saudara tidak akan jatuh. Tapi apabila saudara tidak berpegang kepada Tuhan dan tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kita bisa jatuh, saudara kasih. Kalau jatuh bisa itu rasanya enak, bisa tidak, saudara kasih. Secara daging tentunya, saudara kasih. Mari hari-hari dalam kondisi yang sulit seperti ini, siapa yang kita andalkan? Tentunya hanya Tuhan yang kita panggil setiap saat dalam hidup ini, saudara kasih. Tentunya jangan bebal, saudara kasih. Di dalam kamus katakan sukar mengerti, saudara kasih, bebal itu tidak dapat menanggapi sesuatu dengan baik. Pikirannya tidak tajam, saudara kasih. Maaf, sinonim dengan kebodohan. Mari kita menjadi orang percaya yang cerdas. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kecerdasan, berikan hikmat kepada setiap kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk semakin hari semakin peka dalam hidup ini, mendengar suara Tuhan. Tetapi kadang-kala kita sering dipanggil oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak peka, saudara. Tidak bisa membedakan itu suara Tuhan atau suara siapa, saudara. Mari kita belajar peka, mendengar dengan baik itu suara Tuhan. Kalau Tuhan panggil saudara, mari kita lakukan bersama, saudara kasih. Tuhan memanggil saudara, ingin mengajar setiap kita, mendidik kepada setiap kita, mengarahkan kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita jatuh, saudara kasih. Kalau di bumi hari-hari ini Tuhan banyak hal yang saudara kasih yang mengganggu dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita. Ya, soal ekonomi, apapun itu, sakit penyakit dan sebagainya. Andalkan Dia, jangan andalkan kemampuan dan pengalaman setiap kita, saudara kasih. Saya percaya janjinya, janji Tuhan, ya dan amin. Dan itu pasti digenapi buat saudara dan saya. Apabila kita mau mendengar dan melakukan apa perintah dan keinginan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita, saudara kasih. Mari kita belajar, Tuhan, berikanlah ketajaman dalam pendengaran kami untuk mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Engkau memperhatikan kehidupan saya. Tapi karena kami tidak peka, kami tidak memperhatikan akan suara-Mu, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Banyak orang hari-hari tidak menghormati Tuhan. Hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Ya, yang penting saya akan ibadah. Kalau nggak ibadah, nggak enak sama tetangga. Karena tetangga pasti tanya, Bu, hari Minggu kok nggak ibadah? Pak, kan hari Minggu sekarang, kok nggak ibadah? Saudara kasih, itu yang terjadi. Tidak diperhatikan di orang sekitar kita. Kita hormat kepada Tuhan. Kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, kita ibadah bersama. Selain ibadah bersama di gereja Tuhan, kita hidup dalam suatu komunitas. Ya, hidup dalam komunitas. Jangan tinggalkan komunitas. Mari kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita seiman.
menyatukan hati, menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Menguatkan iman, percaya kita supaya iman kita boleh tumbuh. Bukan hanya tumbuh untuk sementara, tapi tumbuh dengan baik. Karena Tuhan merindukan tanaman kita, tanaman yang baik. Karena Tuhan sudah menyediakan benih yang baik. Tentunya Tuhan berharap hasil dari tanaman itu membawa hasil yang baik pula. Yang menjadi berkat buat orang lain. Kalau dicicipi, manis rasanya. Sering kasih. Bagaimana mungkin kalau saudara dan saya, kalau orang berkata, orang Kristen kok begitu? Berarti asam buahnya, sering kasih. Asam. Buahnya kita itu asam. Tidak menyukakan hati Tuhan. Kami rindu setiap kita punya hasil buah yang segar, yang manis. Tumbuh dengan segar, menyenangkan hati orang lain. Orang baru melihat pohonnya saja rindang, hijau, segar. Orang melihat juga senang. Orang bisa panas hari bisa berteduh di bawahnya. Menyejukkan hati orang, baik pribadi maupun orang lain. Hidup kita diperhatikan dimanapun kita ada. Mari kita hormati Tuhan sebagai Allah kita yang luar biasa, yang selalu menopang hidup kita setiap saat. Dan tentunya juga taat kepada firman. Taat kepada firman-Nya Tuhan. Terima kasih. Sekarang manusia banyak namanya firman, sering kasih. Bukan firman manusia, tapi firman-Nya Tuhan. Firman Kristus yang kita yakini. Firman Kristus yang kita percayai, sering kasih. Kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sering berpuasa membaca firman Tuhan, saya percaya kehidupan saudara semakin kurus di dalam iman saudara. Saya rindu iman saudara dan saya semakin hari semakin segar, semakin besar, semakin dewasa, semakin kuat dan semakin berdiri kokoh tegak. Karena ada firman Tuhan yang sudah berakar dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan mengandalkan pengalaman. Pengalaman terbatas, kemampuan terbatas, kecerdasan, kepandaian terbatas. Pengetahuan seseorang terbatas, tapi pengetahuan dari Tuhan. Firman Tuhan itu yang tidak ada batasnya. Itu izinkanlah mengendalikan diri kita setiap saat dalam hidup setiap kita. Berserah kepada Tuhan. Bukankah kita kalau bangun pagi, kita datang kepada Tuhan dan berserah diri? Apakah sekedar kita, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berkati saya sepanjang malam tidur, dan hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Berkati kami hari ini secukupnya, makanan secukupnya, sakit sembuhkan. Tidak salah, tidak salah. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita bangun pagi kepada Tuhan, kita muliakan Tuhan. Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang malam dari sore sampai pagi ini kalau kami bangun dalam keadaan baik, dalam sehat. Mari kita berserah dalam Tuhan, ya, dan tumbuh di dalam iman Kristus, saudara kasih, ya, tumbuh iman kita semakin kokoh, semakin kuat tegak berdiri. Apapun yang terjadi yang menghalangi kita, ada angin tofan yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, saya percaya Tuhan pasti tolong. Di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada berkat, saudara kasih. Dan tentunya selain kita mendengarkan berdasarkan firman, kita melakukan firman. Saudara kasih, melakukan firman sangat penting. Kita menggali firman tiap hari non-stop, bagus. Tapi apabila firman itu tidak dilakukannya, dan artinya kita tidak melakukan akan firman itu, juga tidak ada artinya apa-apa. Kita akan menggali firman banyak banget, bagus, mencatat, bagus. Tetapi kalau tidak dilakukannya, maka itu sekedar pengetahuan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin firman Tuhan menjadi pengetahuan. Tapi firman Tuhan dilakukan, itulah harapan daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak orang pandai-pandai tentang Alkitab, saya kasih. Ya, sehingga kita tahu sendiri kalau hari-hari ini seminar macam-macam bisa double-double satu hari. Seminar ini, dan pembicara terus mengadakan seminar di mana-mana. Kapan melakukannya? Tentunya saudara, Tuhan minta saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Berbagi, berdampak kepada orang lain dan sesama. Dan tumbuh dalam segala kerohanian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sering kasih. Pasti hidup saya penuh dengan, saya dan saudara penuh dengan sukacita.
Karena kerohanian kita, iman kita, ada hubungan yang karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat. Setiap saat ngomongnya tentang Tuhan. Setiap hari juga demikian di rumah, ngobrol dengan Tuhan. Ya, saya senang sekali, saudara kasih, kalau sepeda saya tidak rusak, ya, pagi hari saya naik sepeda. Di atas sepeda itu sambil mengayun sepeda, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu enak sekali, saudara kasih. Angin segar yang saya dapatkan di pinggir jalan, orang pada tidur, kadang-kadang sambil nyanyi, sambil berdoa. Rasanya itu luar biasa, saudara kasih. Menopang hidup saya, saudara kasih. Harapan kami, kita juga demikian. Setiap saat, panggillah dia. Ajak ngobrol Tuhan, ajak ngomong. Ya, Tuhan katanya ada pada kita. Tapi kadang-kala kita biarkan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita biarkan, tidak pernah kita sambut, tidak pernah kita ajak ngomong, saudara kasih. Karena yang kuasa ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi kadang-kala kita abaikan. Kita abaikan dia dari hidup setiap kita. Kita sudah mengundang, dia hadir. Tapi setelah dia masuk, kita abaikan. Tentunya bukan itu harapannya. Yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya bahwa kita harus tumbuh dalam iman Kristus. Iman Kristus, bukan iman yang lain. Karena iman adalah percaya. Tapi percaya dengan Kristus. Kalau saudara percaya dengan Kristus, itulah yang menyenangkan hati kita. Menyenangkan hati Tuhan. Kita cintai Tuhan. Kita buktikan bahwa setiap kita mencintai Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan bukan sekedar ya kebiasaan rutin tiap minggu pagi jam 8. Kita datang kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Orang yang cinta dengan Tuhan biasanya datangnya lebih lambat, sering kasih. Mungkin seperempat jam. Sebelum jam sudah datang. 20 menit sudah datang di rumah Tuhan. Karena ibadah jam 8 tentunya Tuhan juga disiplin, sering kasih. Jam 8 sudah di rumah Tuhan. Di tengah-tengah kita di mana kita berkumpul. Tapi kadang-kadang kita terlambat, sering kasih. Sering terlambat. Berarti tidak mencintai Tuhan, sering kasih. Kalau dulu saya masih muda, saya mencintai pacar saya mengasihi pacar saya rela waktu jauh-jauh. Kalau tamu jam 6, belum jam 5, dan nanti aku datang-datang, lama banget. 1 jam kayak 1 tahun, sering kasih. Penuh dengan penantian dalam hati saya ingin ketemu pacar saya. Bukankah kita dengan Tuhan juga demikian sering? Rasa cinta ada dalam hidup kita masing-masing. Penuh dengan kerinduan untuk ketemu. Kalau sudah jam 8, jangan jam 8, itu terlambat sering. Datang mundur. Kasihan. Tuhan sudah noleh sana, noleh sini. Mana kekasihku? Kok enggak ada? Kok belum datang? Mari cinta kita dengan Tuhan ditambah-tambahkan. Di dalam segala perkara, tunjukkan cintamu akan Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Saya mengasihimu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, kami belum memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kita senangkan hati Tuhan dengan pujian. Juga mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara setiap saat, ya. Sebagai orang percaya dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ceritakan itu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melakukan menolong saya. Hanya Engkau Tuhan, yang lain tidak. Juga tentunya menjaga hati. Hati setiap kita jaga. Ada yang mengatakan, apa yang ada dalam hatimu, itu ada di dalam mulutmu. Kalau hati kita itu baik, yang keluar akan baik. Tapi hati kita buruk, yang tidak baik, maka yang keluar juga tidak baik. Karena hati kita lah kaca pembesar. Ada kaca hias yang akan nampak nanti di wajah kita, di mulut kita. Ini yang perlu kita jaga dalam hati ini. Karena Tuhan juga berkata bahwa hidupmu, hatimu adalah rumah Allah. Masih ingat? Ada tulisan yang besar di tahun yang kemarin. Bahwa hidup kita adalah rumahnya Tuhan. Mari kita jaga hidup kita. Kita jaga hati kita dengan baik-baik. Segala ruangan-ruangan yang ada dalam hati kita. Hal yang buruk engkau sernahkan. Hewan-hewan kotor yang menjijikkan, ayo kita buang jauh-jauh dari hati kita. Mari kita persiapkan
hati kita dengan baik, bersih sedemikian rupa, maka Tuhan akan kerasan, senang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Jaga hatimu baik-baik. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, kata firman Tuhan. Jangan kasih tak waspada. Baca angin pengajaran-pengajaran yang hari ini menyesatkan kita. Apalagi hari-hari ada suatu angin pengajaran yang lebih mengerikan. Hari-hari ini sedang terjadi. Angin-angin pengajaran sesat sedang terjadi. Bukan di luar negeri, bukan hanya di Indonesia, tetapi di Denpasar. Hari ini kalau kita nggak berjaga dan berhati dan menjaga hati kita dengan baik, saudara dan saya akan tersesat. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hidup di dalam kasih daripada Allah. Setiap hari hidup dengan kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan itu sendiri sering kasih. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita wajib hukumnya melangkah dengan kasih. Dasar hidup kita, dasar kasih. Seperti Kristus melakukannya. Dan itu kita sebagai anaknya wajib melakukan kasih itu kepada sesama dan orang lain. Tentunya jangan sombong. Jangan sombong. Saudara boleh juga membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Jangan sombong. Kesombongan, kebencian daripada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang sombong, orang percaya yang sombong, bahkan pembicara-pembicara yang sombong banyak sekali. Kesombongan adalah kebencian daripada Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan, tapi Tuhan menyukai hati yang rendah hati seperti saudara dan saya hari ini. Saya percaya saudara dan saya orang yang akan diberkati Tuhan, orangnya rendah hati. Mari kita ciptakan hidup kita yang lebih baik. Hari ini kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, tumbuh dalam iman. Hari ini kita ingat sebagai kenangan hidup setiap kita. Jalan hidup manusia kita perhatikan. Itu jalan hidup saudara dan saya. Itu menjadi kekuatan yang kasih. Ya, menjadi kekuatan untuk mengingat. Kalau kita jatuh, jangan sampai dua kali atau ketiga kali kita jatuh di lubang yang sama. Bila kehidupan setiap kita membuat sejarah dalam hidup ini. Menjadi berkat orang lain. Menjadi dampak buat orang lain sesama kita dalam hidup ini. Bahwa siapapun yang hidup dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti berdampak dan menghasilkan buah-buah yang baik buat orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk setiap kita dan memberikan dorongan hidup kita berbuat lebih hari lebih baik. Dan jadilah setiap kita pelaku-pelaku firman, bukan pembicara-pembicara akan firman. Pelaku-pelaku firman. Kita boleh banyak bicara tentang firman, tetapi apabila tidak dilakukannya dan tidak melakukannya, maka semua tidak berarti apa-apa. Tapi saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman yang memberikan dampak yang baik, bisa bermultiplikasi buat orang lain. Tuhan memberkati.